Awal mulanya nenek menjadi sosok ular, ketemu sama ular, mau ngirim ke majikannya. Emak itu bisa dibilang orang, bisa disebut orang serba bisa. Nah, mohon maaf sekali kalau saya. Nah itu yang ilmu yang emak kuasai atau yang ilmu yang emak miliki sampai saat ini itu ilmu apa aja gitu? Kejayaan, kebedasan, beraja musti, beraja musti ya. Kena tanah kalau mati 40 hari, enggak sempurna bisa. Kalau ilmu kejayaan itu, kalau misalkan pengasihan termasuk. Oke teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin, kita bertemu kembali ya, silaturahmi kembali ke rumahnya Mak Isa, yang dimana ini masih suasana Idul Fitri teman-teman. Mungkin sebelum kita berbincang-bincang dengan Mak Isa, mungkin saya pengen menyapa teman-teman dan Mak Isa terlebih dahulu. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Amin. Nah teman-teman, jadi kita bersilaturahmi lagi ke rumahnya Mak Isa, yang dimana di konten sebelumnya bahwasanya beliau ini merupakan salah satu orang sakti yang betul-betul pemberani, tinggal di tengah hutan sendirian, jauh sekali dari pemukiman warga. Dan selain dari beliau orang sakti dan pemberani, beliau juga aktivitas kesehariannya yaitu sering sekali memandikan orang-orang yang sudah meninggal ya Mak. Ya. Dan di konten sebelumnya juga sudah pernah diceritakan bahwasanya Mak Isa ini sering sekali berbicara dengan korin orang yang sudah meninggal tersebut. Bahkan korin tersebut sering sekali meminta tolong sama emak untuk menyempurnakan kematiannya, mungkin seperti itu Mak. Ya. Dan bahkan ada juga orang yang memiliki kesaktian sehingga kematiannya itu tidak diterima oleh bumi. Dan korin tersebut meminta kepada emak untuk melaksanakan atau meminta syarat-syarat agar kematiannya lebih sempurna lagi dan lebih diterima oleh alam, mungkin seperti itu Mak. Ya. Nah teman-teman, jadi di video pada kali ini sama persis dengan cerita sebelumnya, bahwasanya Mak Isa ini sering sekali berubah wujud menjadi seekor ular, yang dimana ini baru kemarin ya Mak ya, baru kemarin lagi Mak Isa ini berubah wujud menjadi seekor ular lagi. Nah itu awal mula ceritanya bagaimana Mak, sehingga Mak Isa ini sering berkali-kali menjadi sosok ular. Sering ketemu sama ular kalau mau berangkat nenek ya sendirian. Apa malam, apa maghrib, apa jam 12 malam. Tapi cuman awas kamu jangan menghalangan, cuma tetong halangan. Maneh-maneh mama, maneh rek usaha mak bade ngalangkung. Tapi dianya suka diem aja. Ularnya. Iya. Itu ketemunya di tengah jalan atau di mana? Atau pas di rumah Mak di sini? Di sini terus ke situ. Sebesar apa kalau Kemarin pulang dari warung juga pas adan segede-gede gini 3 kuning semua. segede jari? Ya, panjangnya berapa meter? Ada 2 meter. Itu mah paling anak orang beling. Kalau yang kuning begitu mah. Da itu naik sisitna teh siga bentang. Kuning. Anak ular persis weling. Bentang. Ular weling itu kalau nggak salah yang kuning. Tongkatnya Sunan Kalijaga berubah wujud menjadi ular welang ya. Weling. Kuning. Itu sebetulnya ular asli atau ular siluman? Ya barangkali ular siluman. Segini-gini anggangnya tuh. Jaraknya? Iya, enggak dekat segini enggak. Itu tepatnya di mana tadi? Setiap mau jalan, pulang dari situ apa dari warung, apa pulang dari habis ngobatin orang sakit. Apa habisnya itu mandiin mayit. Sering selalu muncul ular tersebut. Iya. 3 berarti. Tapi cuman yang itu aja yang kuning. Dan yang saya dengar juga katanya di sekitaran rumah emak di sini katanya ada air terjun ya, Curug. Ada. Apa itu sosok dari penghuni tersebut? Ada di situ namanya Curug Jago. Ada
bilang itu nggak boleh dibilangin anak saya, Oh boleh, nggak apa-apa. nggak boleh. Ketemu katanya 2 orang, nggak ada rambutnya 1, tapi laki-laki udah tua. Oh penghuni curug tersebut. Curug itu curug Jago, curug Maung, curug Meri. Tapi yang berani anak saya cuman 1, Cici mamahna Boy. Opi. Opi. Yang 1 lagi begini katanya. Janggutnya segini katanya. Mohon maaf teman-teman, ini karena dan duhur ya, kita break dulu. Berarti mak kronologi mak berubah lagi menjadi ular atau bersisik kembali itu setelah mengobati orang, pulang ke rumah dicegat ular gitu atau gimana? Enggak ngobatin orang. Ular itu sengaja nyegat emak. Setiap hari. Barangkali ada yang ngirim ilmu hitam sama emak, cuman nggak kena sama badan emak. Tiba-tiba emak menjadi bersisik gitu atau gimana? Iya. Itu bersisiknya gimana sih mak? Yang kemarin mah besar-besar. Sisiknya Iya. sebadan apa muka ungkul gitu? Segini ke atas, Oh, kena kaki mah enggak. bersisik aja gitu, nggak ngelupas nggak itu sisiknya? Enggak. Mandi pakai sabun juga enggak hilang. Oh hilang. Oh nggak hilang. Enggak hilang. Hilangnya beli obat ke apotek 3 biji 350.000 ke bukan ke apotek, ke rumah sakit itu tuh dari Talaga tuh jauh. Rumah sakit apa tuh di Majalengka bukan tuh, 45. jauh dari Berarti Talaga ini, juga dari pasar Kalau Talaga. kata dokter penyakit apa? Kalau kata bahasa gaibnya emang kena ada kiriman nih. Ya. Kan mungkin kalau emak selain syariat doa juga, emak kan pergi ke dokter. Nah itu kalau medisnya itu emak itu sakit apa mak? Kata dokternya tuh. Ini mah kena katanya ilmu hitam dari orang. Habis saya itu neneknya makan apa di situ, nggak pernah minum, nggak pernah makan. Kalau 2 hari 2 malam juga bawa nasi dari sini ke Cilacap juga, sampai dibuang di jalan, Nasinya. basi. Beli di warteg. Itu ularnya sebesar apa kalau boleh tahu, Mak? Kecil-kecil, yang 3 mah kuning. Yang tadi ketemu di jalan. Yang ketemu di jalan mah ular itu ular. Semuanya kuning, cuman kayak bintang tuh. Segini-segini panjangnya. Yang tadi ketemu di jalan. Iya. Yang Gigit ketemu. enggak, cuman sama itu kayu sama mak. Awas ya, cek mate. Jangan ngehalangan ke mak. Langsung minggir. Ya, mak mau usaha itu rek usaha. Padahal mah ada yang manggil. Cuman ngikutin di itu di kali. Enggak Biasanya kan ngigit, enggak apa. Kalau ular biasa kan ngelawan, Mak. Itu mah Iya. langsung minggir. Minggir. Kalau ular biasa mah apa gini kayak kemarin tuh yang yang panjangnya 1,5 meter di sini yang dibunuh sama si Opi. Pakai golok itu sampai digini juga sampai ngapung, Nggak mempan. nggak mempan. Di mana posisinya ularnya? Barangkali ada yang ngiteri. Enggak, posisinya di mana ular tersebut? Di atas kasur emak. Di atas kasur Iya, ularnya. emak lagi tiduran jam 11 siang. Tepurun itu 4 poe cek mata kila-kila naon. Pik buat matereh maot cek mata. Mau tiduran. Jung atuh pas si Opi kencing ke kamar mandi. Mah udang itu ada ular. Udah melit ke sini nggak kerasa. Emaknya dililit sama ular. Iya, itu kepalanya ke sini. Tapi nggak ngegigit nggak apa. Terus mau bangun susah banget. Kayak di talian ku tambang. Itu ularnya ada mahkotanya nggak di kepalanya? Itu mah gede banget. Ada, cuman matanya aduh bagus banget. Oh, cantik. Ya, Penjelmaan dari bening. Ipri mungkin ya. Siluman ular. Bening. Nah berarti ini kali kedua emak berubah menjadi ular. Kan kalau yang pertama Iya. juga berubah juga Iya, ya. 6 bulan dapat 7 belakang. bulan. Iya 7 benar. bulan. Minggu kemarin berubah lagi. Kenapa sih sering sekali apakah di sini dekat dengan sarang ularnya atau emang kirimannya atau gimana, Mak? Itu kok, Barangkali ada yang di sini diam di sini. merasa terganggu mungkin, Mak ya? Ya nggak tahu, kemarin juga tamu merinding katanya ada di sini ibu.
sampai lari. Pindah Bu ke situ, katanya. Udah maghrib. Saya takut, katanya. Jadi kalau dari kacamata spiritual, emak berubah atau emak bersisik itu bentuk dari serangan orang yang nggak suka ke emak atau gimana Mak, maksudnya tadi? Barangkali ya di sini banyak ilmu hitam. Oh, Masih ada 4 lagi. yang mempunyai ilmu Yang hitam. iya semuanya 16. Bilang bapak yang meninggal, bapak kandung, kamu katanya harus tunggu kering. Apa tunggu kering? Kudu nyaring, kudu puasa. Awas di sini udah meninggal segini. Kalau orang yang punya ilmu hitam udah disumpah keramas pakai tai anjing. Keramasnya pakai Tai anjing. tai anjing. Di sini ada 4 lagi. Pas emak setiap itu ada yang manggil, barangkali siri ke emak. Ada yang mau kayak emak gitu, pintar. Berarti kalau kebanyakan di sini orangnya sakti-sakti atau masih ilmu yang Kemarin juga ada 5 orang bilang Aki Adang, kok ma habis dari mana? Tuh dari Kuningan katanya. Suruh nungguin di sini. Dikasih ngopi enggak mau. Yang 2 minum air putih, yang 3 kagak. Bilangnya lagi puasa. Katanya. Ini saya mah dari Ilapat. Bawa kertas selembar. Tolong ntar kalau Mak Uun datang saya kasih tahu. Orang kakek-kakek enggak bisa megang HP ya. Datang ke sini lagi cuma 2 orang. Minta tolong sama ibu. Gini. Cuman 1 hari 1 malam mau puasa. Enggak 3 hari 3 malam. Masih 400. Sama anak. Alhamdulillah itu kedatangan anak tuh. Banyak tamu yang kesini tapi jauh-jauh nak. Alhamdulillah juga ya, meskipun Cuman paling ada 3 orang pengen yang punya suaminya nyeleweng diambil perempuan orang baru ada kesini. Tapi jauh nak, orang Bogor, orang Sentul Bogor yang kesini tuh. pengen diobati. Iya, bawa mobil. Suaminya diambil pelakor gitu. Iya, diambil perempuan sejen. nah itu Mak yang Mak katanya tadi bilang bertemu ular di jalan raya, itu ularnya sebesar apa? Sepedal pohon jebuk, jambe. Pohon jambe, pohon pinang. Ya, pohon pinang. Tapi itu mah barangkali ada 5 meteran, bukan 7 meter. Panjangnya. Iya. Ular apa itu Mak? Bilang Bapak Haji mah ular Mbah Piton katanya. Ular Mbah Piton. Iya. Mbahnya berarti ini ya. Mbahnya. Tapi ininya kayak pakai apa ya? Kedip-kedip. Ada Ya lampunya kelihatan mah biar udah tua juga mah ya. Mahkotanya mungkin. Udah mah di situ tungguin motor, ntar diambil orang ini malam. Bilang sepi. Ini di sini tuh ada yang kedip-kedip gitu. Ya kicak-kicak, tahu kicak-kicak? Tahu. Nah, gitu anak. Oh kayak apa itu yang kunang-kunang, yang hijau warnanya? Iya, Kelip, iya, kelip, iya. kelip Iya. gitu, kayak gitu. Kok ada itunya cek mata. Terus di sininya lagi. Berarti kalau Mbah Piton ada cucu Piton ya. Itu mungkin rajanya siluman Tahu ular nggak? mungkinnya Mak ya. Iya, Itu tapi pasti tengah jalan pas malah lagi lewat. udah tengah jalan ke situ lagi ada kali 2 meter lebih lah. Mau nyebrang dia. Jangan diganggu nak, bilang Pak Haji yang mau ke masjid. Itu mau ke majikannya mau ngirim rezeki katanya. Oh, mau ke majikannya mau ngirim uang. Di situ ada rumah. Ah, udahlah, rumahnya juga bagus sekali. Di pinggir jalan. Nah setelah itu malamnya emaknya berubah wujud menjadi ular. Paginya mata emak kok begini kayak ke dalam, bilang emak tuh. Benar-benar demi Allah, mata emak ke dalam semua. Ya nengok ke sini. Nini Adang kena, Agus kena, Aki Adang kena, Pak RT juga, Pak Arif kena ininya. Oh kalau gitu mohon maaf, bisa saya simpulkan, tapi mohon maaf kalau salah. Jadi awalnya Mak Isa berubah menjadi ular itu karena Mak Isa memergoki sosok ular yang mau mengantar uang ke Ait. majikannya. Gitu mungkin. Iya, Oh, jadi mungkin karena ini saya ketahuan mungkin kata ular tuh ini yang mulai ini disamaratakan atau gimana mungkin kayak gitu ya. Kutuk atau Dikutuk. Soalnya bilang mah jangan, Pik, jangan, gak boleh dipukul, gak boleh dimati. oh dibunuh ularnya. Enggak,
Cuma digini-gini pakai bambu. Cuman nggak mati. Enggak. Tapi ularnya besar itu nggak takut cucu emaknya? Enggak tahu, bilang siapa masih besar pohon kelapa katanya. Bilangnya. Berarti pada intinya gara-gara memergoki ular yang mau ngasih rezeki atau ngasih uang ke majikan atau yang pesugihan ya. Iya, Mungkin dia malu jadi emaknya dikutuk gitu. udah batal kali dia. Oh, batal. Udah batal Nggak ketemu jadi- sama anak emak sama emak. Oh, nggak jadi ngirim mungkin ya? Enggak. Dia pergi lagi ke ada pohon kaso atau kaso sama alang-alang eri. Ke sini nah, bilang si Opi. Enggak ada langsung hilang. Ya udah kalau udah hilang mah tuh bambu kasihkan ke situ lagi orang nyantar nyari. Bukan bambu buat itu padi. Gorek-gorek padi itu. Tapi biasanya menurut pengalaman emak tersendiri, emak kan sebagai bisa disebut spiritual ya, pasti tahulah tentang hal-hal gaib seperti itu. Biasanya kalau orang yang memuja ular seperti itu, cara ular ngasih kekayaannya dari mana asalnya, Mak? Atau kalau mencuri dari bank uangnya? Itu yang pengen saya tanyakan tuh, Mak. Bukan, Nak. Bukan dari bank. Dari mana? Ituan mah. Kalau kita ke yang di Muhit ya, Heeh. ke apa di Jawa Tengah atau di Gunung Kawi ya, apa ke Gunung Ciremai? Enggak, itu mah bukan dari bank Dari mana ngambilnya. Uang itu yang 100 ribuan. Ada situ di Gunung Ciremai. Itu berupa apa di sananya? Berupa bank atau apa? Bukan, ada gubuknya, ada itunya, Khusus penyimpanan uang. ada kuncinya di situ. Ada kuncinya. Enggak, mungkin maksud Anak teman saya muda. gini, Mak. Itu kan kata Mak tuh memergoki ular yang mau ngasih harta ke majikannya atau orang yang melakukan pesugihan. Nah, harta yang dibawa ular tersebut itu sumbernya dari mana? Apakah mereka itu ngambil dari harta-harta yang ada di dunia atau misalkan maling gitu ya? Atau dari bank ngambilnya atau dari mana gitu? Apakah mereka Bukan, punya itu mah cetak uang kalau sendiri? nyolong sama orang mah dia bata nggak mau. Hmm, Takut dia dibunuh. jadi dari mana itu kira-kira? Ya ada pemujaannya Hmm. di Gunung Jadi cetak Ciremai. uang sendiri atau gimana? Enggak, maksudnya kayak gini, Mak. Tapi misalkan- uang sendirinya 100. Tak kayak gini, Mak. Misalkan 100 ribu selambar. enggak, berarti kita belum nyambung sama Mama ya. Nah, gimana gitu? Itu kan orang memuja berarti ya, munjung jurig. Nah, jurig eta teh menang acis eta teh di mana asalnya? Dapat uang itu dari mana asalnya? Setan itu. Barangkali itu kalaka dan daunan. Oh, berarti kayak semacam sihir. Daun disihir jadi uang. Iya, Jadi terlihat sama kita itu uang. Hasilnya cuma daun. iya. Kalau udah dibelikan, uang tersebut hilang. Enggak, mambu amis, bau hanyut. Uangnya beda Uang. berarti. Tapi kalau udah dibelikan itu uangnya hilang atau masih ada di tokonya? Ada. Cuman beda. Enggak kayak uang biasa. Baunya amis, hanyir. Iya. Oh, berarti Kebanyakan. sebuah Daun yang disihir menjadi uang. Oh, berarti bukan uang asli. Iya, iya benar. Putih hanya tipuan daya. Iya. Dan mungkin kita sharing aja bagi teman-teman semua yang melihat video ini. Mungkin ada yang pengetahuannya bisa menerangkan, boleh di kolom komentar ya. Ini sumber uangnya atau sumber hartanya dari mana gitu. Kan udah. Ada yang naik bis dari Tasik, pengantin anyar, suami istri, anak haji. Udah saya di sini turun katanya di Dharma. Terus anak saya mau ke Cirebon, Mama Oki yang meninggal, yang ada yang bunuh. Teh ini udah jembatan Nuhube, cek si Wulandari teh. Di sini turun, ini kan bendungan Dharma, teh, ayo turun. Terus konektor minta uang sama suaminya. Ntar tuh kalau mau turun katanya, saya ngasih uang. Tuh, Yani Wulandari mah udah ngasih uang sama saya mau ke Cirebon. Terus dia turun, istrinya, terus suaminya, nih uang. Digini kekep sama suaminya, dia langsung dia berdiri di jembatan anu heubeun nu kapungkur sanes nu ayeuna di Dharma. Langsung sia kecebur ka laut Dharma.
Pas dibuka sama konektor bukan uang. Kalakai garing 2 lembar. Sampai sekarang dia diam di Dharma. Sihir berarti ya kalau kayak gitu. Tapi jimat-jimatnya ketemu sama cucu emak. Sama Opik. Widuri Wulung ada di si Opik. Tri Semar ada di si Opik. Tri Semarnya ditambut ku orang Cilimus Kuningan. Buat asihan ini mah Pik. Bapak pinjam katanya. Punya salon dianya. Oh berarti Mak Isa ini banyak sekali pengalaman-pengalaman mistisnya ya, selain Mak juga menerima atau mengobati orang-orang yang meminta syariat, Mak juga sering sekali kena serangan gaib ya. Iya. Kalau yang tadi Mak berubah menjadi ular itu gara-gara Mak memergoki ular yang mau ngasih uang atau harta ke majikannya. Yang jahatnya cucu emak Yang itu. jahatnya. Bader si Opik itu. Oh jadi yang jahat itu cucu Mak suka ngebunuhin ular gitu. Iya, kemarin juga gini. Taruh di sini. Diam katanya. Bukan jahat, cuma mungkin melindungi emak, takutnya terserang sama ular gitu. Dibuang sama emak sampai 2 bulan masih hidup di kantong kresek hitam. Ularnya tuh. Iya. Waduh. Udah kasih bunga, kasih air seminggu sekali kumah. Udah 2 bulan ditengok lagi. Kok masih hidup cek mah. Dikasih garam itu kerosok badat. Siap satu toples Mungkin ini ke situ. pertanyaan mungkin bagi teman-teman semua yang baru melihat Mak Isa. Mungkin alasan emak tinggal nyempil di sini jauh dari warga itu apa? Apakah emang emak mempunyai ilmu? Terus alasan emak tinggal di sini atau gimana sih awalnya gitu? Awalnya Kenapa kok tinggalnya? musim kemarau 9 bulan gak ada air buat minum. Ponakan emak pas hujan, nggak ada hujan, acah deng-deng katanya ya kalau orang dulu mah nggak ada hujan tapi banjir. Nah, buyung teko palit yang ponakan emak teriak-teriak, emak buyung udah di sini, udahlah kapan-kapan pindah bapak kandung tuh kemana ke Cibibu sawah katanya itu dibikin lemah awal-awalnya ke sini tuh. Lagi musim kemarau 9 bulan kan susah air minum. Sekarang mah Tahun berapa emak pindah ke sini, Mak? di sini emak udah 56 tahun. Yani Wulandari di sini dilahirkan, Elis Mariati di sini, Agus Amir di Cibuga, di rumahnya Pak Bintang, Pak Jenderal Subalma, Jenderal Kehutanan. Elis Mariati di sini, Ita di sini, melahirkan yang enggak manggil dukun perajit ya dukun kampung melahirkan jam 1 malam. Elis, Ita di sini Mas sendirian melahirkan. Motong ini sama Mas sendiri. Berarti Mang lahirin sendiri. Ya, nu pandiri nama kia dan pun tanya. Gini jongkok, gini itu bujang emak keluar. 3 nggak percaya sama udah. Orang-orang mau kesini nengok bayi emak sama emak. Itu keluarnya dari mana, Mak? Gampang Gusti Allah lebih adil. Kalau ngelahirin mah identik ada ari-ari ya. Iya. Nah, tali ari-arinya dipotong sama siapa? Sama emak sendiri. Pakai pisau. Terus iya pakai Gunting. itu tuh. Hinis. Udah sedia udah naro benang. Benang bangsoah nu gede benang. Langsung pakai ngukur balai. Udah naro. Iris. Ya, udah naro daun talas buat ini kepala anak. Apaan kalau mau melahirkan teh ini udah sakit ini itu cerita. Kalau malam gimana melahirkan udah sedia. Enggak, emak. Besoknya datang ponakan emak tuh masih hidup Bapak Irman. Mana yang mau dicuci? Enggak, udah dicuci sama bibi. Pintu dikunci tuh yang di situ lagi panggung. Ke situ nyuci. Nah, Mak, mungkin dari cerita Mak Isa ini banyak sekali yang mungkin kita bisa ambil pelajarannya ya. Selain kita hidup di alam netral, banyak sekali makhluk-makhluk yang ada di alam gaib yang tidak kita pungkiri bahwa mereka itu berinteraksi dengan kita ya, Mak ya. Ya. Nah,
Mungkin ada kata-kata terakhir mak, khususnya buat para anak-anak zaman sekarang, bahwa mungkin mak ada petuah atau misalkan pepatah yang mungkin untuk disampaikan. Sama anak-anak. Maksudnya ya buat penonton kami gitu penonton di sana, di luaran sana. Pepatah lamun iya mah berarti Sundana apa ya? Sundana ya, Sundanya. itu Sunda pepatah itu. Itu pepatah tuh Mak. Bukan. Pepatah mengatakan berarti. Tapi kalau nggak Piwejang, Mak. Mamatahan. Piwejang. Piwejang sepuh. gitu. Ibaratkan emak ngasih piwejang kanggo kurang kalihna gitu. kudu kumaha gitu. Misalkan aja Pesan-pesan. Pesan-pesan. yang karir bagus, jodoh dimudahkan. Nah, yang netral-netral aja gimana mak? Menurut mak gitu. Buat anak emak apa? Sadayana Seluruh. anggenu nonton emak ieu. Maaf ya. Piwejang dari nenek. Anak-anak di sini, benar nggak? Apa bilang Bebas. Bebas. Anak-anak di sini yang baru datang ke gubuk nenek, Nu nonton ongko. ya, yang nonton dari mana-mana, ya nak. Biar banyak yang nonton. Ini nenek di hutan sendirian, nggak ada siapa-siapa. Emak sering ketemu sama gaib, sama ular yang enggak seperti ular biasa. Ularnya pakai mahkota, apa ya sisitnya kalau bahasa Indonesia? Sisitnya berkedip-kedip kayak mutiara. Udah gitu sama emak, ular itu, jangan ganggu. Kamu, aku. Bilang nenek. Iya mak, ya mungkin itu sebetulnya bukan pepatah ya, itu alur cerita mak yang tadi sebetulnya. Kesimpulan. Heeh. Kesimpulan. Ya mungkin untuk kesimpulannya mungkin seperti ini teman-teman, apabila kondisi teman-teman sama seperti matang tinggal di tengah hutan, tidak boleh ya kita takut atau mengkhawatirkan, karena hidup atau matinya seseorang sudah ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya Maya. Dan untuk agar kita terhindar dari mungkin gangguan-gangguan gaib atau mungkin teluh santet, ya kita mungkin harus rajin-rajin ibadah, dan kalau bisa tidur di atas jam 12 malam, mungkin seperti itu Mak. Iya. Patah dari Mas sebagai pakar spiritual. Cong dilihat aya ladenan mah. Ya mungkin terima kasih banyak Mak sudah meluangkan waktunya buat kami, buat penonton yang selalu setia menonton channel kami. Semoga kedepannya Mas selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Mak, saya bersama teman-teman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.